Saya dibantu Jackson untuk mensupport acara ini. Jadi ini semakin satu jalur nih. Saya terima kasih banyak Jackson sudah ikut memeriahkan acara ini. Nah, uh, pada intinya sebenarnya hari ini saya ingin memperkenalkan satu tempat buat teman-teman semua. Semoga nanti berkenan menganggap ini sebagai rumah. Ini saya sebut sebagai titik tentram, di mana tempat ini saya persembahkan untuk teman-teman saya, adik-adik rekan-rekan saya yang ingin atau menikmati atau merasakan suasana yang baru atau menemukan titik yang berbeda di tempat yang berbeda. Memang aksesnya memang agak sedikit sulit, tapi saya harapkan tempat di sini juga cukup bisa membuat kelegaan buat teman-teman semua. Nah, selanjutnya hari ini sebenarnya Chef akan menceritakan sedikit tentang masakan yang akan ditampilkan hari ini. Sebenarnya ini fokusnya kita mau menceritakan tentang mustika rasa. Jadi kita ada Titik Tentram punya seri. Jadi di sini adalah sebuah jurnal, jadi sebuah lab makanan, atau Titik Tentram sendiri adalah lab makanan. Sedianya bukan sebuah restoran tapi sebuah lab di mana kita akan berencana membuat jurnal tahunan tentang kuliner yang sedang kita eksplorasi. Salah satu kekayaan kuliner yang akan kita eksplorasi adalah dari buku Mustika Rasa karya dari J.J. Rizal. Nah, buku ini berisi mungkin ribuan lembar, tapi kita mencoba membuat edisinya, membuat kompilasi dari beberapa dokumentasi yang berhubungan dengan Pak Soekarno dalam rangka dia berhubungan secara politik dan kekeluargaan. Jadi ini dalam buku ini juga akan dicantumkan tentang sejarahnya, makannya seperti apa, menunya seperti apa, disajikan dalam agenda apa. Ini adalah salah satu yang akan kita sajikan di hari ini. Nah, selanjutnya saya harap nanti teman-teman juga, ini karena di Titik Tentram sendiri ini adalah pengalaman saya juga kuliner, karena saya adalah pecinta makan. Jadi saya harap nanti teman-teman jika ada masukan atau yang kurang enak atau kurang berkenan, saya diceritakan biar saya tahu sampai sejauh mana. Tapi kalau nanti cocok mungkin bisa cerita sama teman-teman. Harapan saya seperti itu. Lalu yang kedua berkaitan juga sama dengan minuman yang ada di sini. Jadi teman-teman punya kebebasan sama seperti saya. Kebiasaan saya di depan teman-teman tim satu studi saya kalau makan atau minum selalu kursi minum saya selalu banyak. Jadi saya memperbebaskan teman-teman, ini di Titik Tentram minuman bisa ditop up sampai kalian merasa puas. Jadi setupnya seperti itu kita. Nanti akan ada setup makanan awal, akan ada pembuka untuk membatalkan puasa, lalu akan dilanjut dengan mustika rasa, lalu akan ditutup dengan dessert. Gitu ya, jadi akan ada 3 babak. Tapi untuk dalam prosesnya jika teman-teman rasa kurang minum, kabarin kita ready. Oke, itu dari saya untuk di sesi pertama. Nah, sesi selanjutnya sebenarnya akan saya serahkan kepada Dexon, gitu ya, untuk waktu dan tempat. Ini Dexon, mungkin kita bisa beri aplaus dulu ya ke Dexon. Terima kasih sudah bergabung di acara ini. Jadi Dexon ini adalah salah satu, ya mungkin kalau teman-teman tahu ya, teman-teman arsitek semua udah tahu lah ya. Dexon tuh apa saja, mungkin ada sebagian tahunya Dexon di engsel pintu, pivot pintu. Nah, Dexon juga bergerak juga, ada juga di handle atau digital lock. Mungkin nanti dari pihak Dexon bisa menjelaskan lebih lanjut. Ini mohon maaf mungkin jika layarnya kurang terang, saya mohon maaf, tapi setidaknya jika ada pertanyaan, saya siapkan mungkin hanya satu pertanyaan terbaik untuk kita sisipkan door prize ya. Baik, terima kasih. Silakan waktu dan tempat. Kita jalan-jalan ke Jepang, tapi ada baiknya kok kenapa kita datang lalu cuman kita simpan sendiri gitu. Ada baiknya kenapa nggak kita share gitu. Nah, dan saya pikir-pikir lagi, kalau share-nya dari sudut pandang saya ini terlalu menggurui. Saya mencoba memperkenalkan tim dari JP Studio gitu ya. Di sini mungkin ada Excel J, ada Aziza Rikma, mungkin bisa beri tepuk tangan. Nah, dua tim yang saya bawa ke Jepang barengan, kita sama-sama belajar, itu nanti akan menceritakan sedikit tentang perjalanannya selama di Jepang. Jadi mungkin ada sedikit banyak akan kita kan diskusi saja setelah itu, sambil makan santai saja ya. Jadi Rikma sama Excel mungkin dengan sudut pandang berbeda akan presentasi sendiri ya. Ya, nanti akan ada sudut pandang dari Rikma, lalu Excel. Nanti mungkin akan coba saya beri gambaran utama sehingga akhirnya nanti Mbak Desta akan membuat pemantik konklusi. Itu ya, mungkin bagi teman-teman, kebetulan saya masih ada sisa nih ya. Cuman satu sayangnya, kita masih punya satu tote bag sebenarnya dari AF Post kemarin, yang event kemarin. Mungkin akan saya bagikan untuk satu pertanyaan yang menurut tim penyajinya
menarik gitu ya. Saya akan bagian satu, sisanya nanti saya mungkin akan undang teman-teman, akan kita kasih free makan lagi di titik tentram untuk 2 orang masing-masing, boleh sama pasangannya, kita akan kasih free. Jadi teman-teman nanti buat pertanyaan bagus, kita boleh mampir lagi di titik tentram for free untuk dengan satu orang yang kita sebut akan boleh mengundang teman berdua ya, untuk berdua itu. Baik, kesempatan kali ini saya dan Rikma mau berbagi cerita. Sebenarnya intinya menceritakan rekaman-rekaman visual selama trip kemarin di Tokyo dari tanggal 1 sampai dengan 8 Maret. Mungkin bisa di next. Ya. Siap Mas. Ini hari pertama. Jadi kita di Tokyo tinggal di distrik yang namanya Asakusa. Nah, mungkin informasi sedikit mengenai Asakusa ini ya. Ini sebuah distrik yang masih menampilkan kekentalan akan budaya. Kemudian hal-hal yang menarik diantaranya adalah ada Buddhist temple di pusat kota itu. Kemudian ada shopping street, kemudian ada lokal snack dan turis souvenir for centuries. Kemudian hal-hal menarik lainnya salah satunya ini sebelah kanan bangunannya cukup ikonik karya Tengokuma, tourism center ya. Tourism center. Oke, ini mau nyobain Oke, yang stiker pertama rasa. ini Itu apa itu Mas? kami Narimon Gate. Semacam seperti Ini itu ya. salah satu gate dari 2 gate yang membawa Jadi kita stiker rasa ini menuju ke ada Sensoji Temple. banyak resep. Nah, gate ini Kemudian ternyata di sudah sini berusia lebih dari 1000 tahun disajikan satu dan persatu. menjadi simbol dari Asakusa sendiri. Dikulik satu persatu setiap Sabtu gitu. Nah, di antara gate dan Sensoji Temple tadi, ini potretnya pusat shopping center, shopping street gitu. Oke, kita cobain dulu. Kentangnya ini. Jam 7 gitu. Jadi waktu kita sampai di Asakusa hari pertama itu kan sudah mulai malam, jadinya pas banget. Di sini itu udah pada beres-beres, jadinya malam-malam itu udah cukup sepi sih di sini. Sepertinya garang asem ya. Jadi Karena ramainya asam pagi Bali. sampai sore hari. Nah, ini Sensoji Temple, salah satu Buddhist temple, dan ternyata justru ini tertua di Tokyo. Dibangun sekitar tahun 600-an Masehi, 645. Nah, ini tempat kami menginap. Hotel Tavinos Asakusa cukup menarik, biasanya fancy ya. Nah, hari kedua nih Toranomon Shibuya Omotesando. Nah, ini kita berkesempatan untuk mengunjungi Toranomon Hills. Ini adalah lingkungan atau kompleks skyscraper ya, jadi pencakar langit. Dan salah satunya ini kita berkesempatan untuk naik ke Toranomon Hills Mori Tower, salah satu tower di sana. Berkunjung ke kantornya Yonseki di lantai 34 ya. Ini Shibuya, salah satu destinasi yang sangat ramai ya, terpadat di Tokyo. Ini isinya ya pusat perbelanjaan, kemudian dining, nightclubs dan lain-lain. Ini yang terkenal Shibuya Crossing ya. Jadi di Shibuya tuh terdapat juga Hachiko Statue, kemudian ada Shibuya Station. Jadi memang pusat apa ya namanya, lalu lalang orang bekerja gitu. Kemudian nih Omotesando. Oke, di Omotesando ini kebanyakan dia tuh distrik shopping area di mana kebanyakan tuh yang merek-merek terkenal, kayak ada Fendi, Gucci dan lain-lain gitu. Nah, di sini itu juga dekat banget sama Harajuku.
Ya, jadi Omotesando ini kawasan yang sebenarnya ekspensif. Perjalanan malam lalu kita sampai di Ueno Park. Sayangnya kita sampai waktu itu malam-malam di Ueno Park. Jadi lumayan sepi ya waktu itu. Jadi di sini mungkin ya sakura. Nah waktu itu kita udah masuk ke musim semi, tapi sakura itu masih belum terlalu mekar. Jadi di sini hanya ada beberapa, mungkin beberapa hari setelah kita di sini sakuranya mungkin udah mekar sana. Jadi paling bagus itu sore di Ueno Park. Di Ueno Park ini ada Kaneiji Temple yang terlihat dari dia dikelilingi sama danau gitu. Ya, hari ke-6 kami cuma putar-putar di Asakusa ya, untuk cari oleh-oleh, terus siangnya pulang. Ya ini. Jadi selama di Tokyo itu kita menggunakan transportasi umum, kereta, bis, jalan kaki, dan surprisingly kita jalan itu total 46 km. Jadi lumayan capek ya. Nah, ini beberapa foto yang kita ambil waktu di beberapa destinasi. Yang di kiri bawah itu bersama dengan CIA, Japan Institute of Architects. Ya, sekian, terima kasih. Pak Judi mau menanyakan? Oke, sambil makan ya, saya ceritakan sedikit. Jadi ini tadi resume tentang perjalanan menurut perspektif dari tim saya, gitu ya. Saya akan menceritakan sedikit berkaitan. Ini sambil makan saja santai-santai ya. Jadi kenapa kok saya perlu share ini ya? Ternyata ada hal yang esensial dari perjalanan saya dan teman-teman dan tim saya gitu ya. Saya kok percaya ya, akhir-akhir ini jadi saya percaya. Waktu itu sebenarnya di bulan apa ya, Rikma ya? Bulan apa kita? Maret ya. Di bulan Maret itu ini juga buat teman-teman pergi, karena saya kayaknya sih butuh untuk menambah value dari apa yang sedang saya kerjakan, maka ini akan jadi segaris. Maksud saya seperti ini. Mungkin beberapa teman-teman suka yang namanya pekerjaan, saya suka tempat wisata, mendesain sebuah tempat wisata. Jepang ada. Tadi ada yang dipresentasikan sama Rikma, dia ada apa Rikma? Tim Lab, ada Tim Lab. Yang Tim Lab sendiri sudah nyata itu di copy sama Jatim Park. Jadi kebayang nggak orang-orang Jatim Park sudah mencontek persis 1:1 itu ditaruh di Jatim Park. Karena saya kebetulan studi tempat wisata, ternyata ini lah. Ambilnya dari sini untuk diresap di sana gitu. Itu untuk wisata. Lalu ada juga yang arsitek teman-teman yang punya suka sama bangunan-bangunan museum besar, which is sebenarnya proyek museum di Indonesia itu kan agak jarang ya teman-teman arsitek. Nggak tahu ya, mungkin ada yang punya proyek bikin museum? Ada Mas Eko mungkin ya, Mas Eko, Mas Isra mungkin ada lah satu dua. Tapi itu pun agak jarang. Jadi saya memposisikan diri bahwa pas kita pergi ke Jepang, yang harus saya pelajari adalah hal yang paling dekat buat saya untuk saya aplikasikan. Jadi hal-hal kecil kemarin yang saya dapat dari Jepang, termasuk ternyata rumah itu, tingkat privacy rumah itu dengan ada beberapa tipe ya, kayak ini kita di Edo Tokyo. Di Edo Tokyo sendiri, ini buku bisa dibaca ya. Kita punya buku, saya kebetulan beli bukunya tentang Edo Tokyo. Jadi di Edo Tokyo itu kita bisa tahu tentang ternyata bangunan era Edo seperti apa, bangunan di modern seperti apa. Jadi pergerakan arsitektur seperti ini. Tapi ada esensi penting yang sepertinya kalau teman-teman jalan ke sana itu akan jadi kartu ide yang menarik untuk dikembangkan. Nah, harapan saya adalah gini. Berarsitektur itu kadang-kadang nggak semata-mata cuma melihat yang bagus, tapi mungkin ini kita bisa menemukan formula-formula menarik selama perjalanan. Di Jepang kita bisa merasakan semua sense, semua tentang panca indera kita. Kayak tadi disebut Rikma, jalan berapa? 46 kilo. Untuk saya yang kadang-kadang idealis gitu ya, saya kebetulan sama kakaknya
Paksi. Ya, Mas Baksi, sama kakak kebetulan kakaknya Mas Baksi di Jepang. Untuk bisa makan halal pada saat itu saya harus jalan mungkin dari titik yang dimana mereka makan, saya mesti harus jalan 10 kilo lagi. Artinya 5 kilo lah, mungkin 5 sampai 7 kilo, sama lebih jauh lagi gitu. Hanya untuk mencari makanan halal. Jadi memang ada plus minus dalam perjalanan itu. Mungkin teman-teman yang nggak biasa itu, nggak biasa trip panjang itu, kaki mungkin bisa sampai bengkak-bengkak gitu. Karena memang sangat terasa, apalagi saya kebetulan salah bawa sepatu ya, jadi lebih panas di kaki. Nah, dalam prosesnya itu, tapi sepanjang perjalanan di mana kita jalan kaki sepanjang 50 kilo itu dalam 4 hari itu, saya ngerasa saya menemukan skala, saya menemukan intimasi, menemukan keresahan. Saya masuk ke daerah, maaf ya, dalam tanda petik tempat apa namanya? Shinjuku atau tempat JAV. Nah, tempat pemutaran, tempat untuk sewa menyewa, ada tempat pertunjukan segala macam. Tapi di situ saya merasakan ruang, oh ternyata ruang seperti ini. Di antara ruang itu ada masjid kecil yang kita sholat, masjid itu cukup kecil sekali. Di antara semua keramaian itu saya merasa bahwa, oh iya, ini saya merasakan ada skala proporsi keresahan dicampur semua terus. Makan resah sebenarnya ya, kalau di Jepang tuh ya, kalau kalian pinter-pinter nanti dalam tripnya itu, memang harusnya sudah di list dari awal. Kalian akan kemana, makan di mana, berapa jaraknya gitu. Ini sebagai pelajaran buat saya besok ke depan gitu. Mungkin nanti abis ini Mbak Desa bisa jelasin. Tapi Jepang di Tokyo sendiri, saya ngerasa bahwa saya bisa menemukan banyak warna. Saya bisa menemukan ketenangan, saya bisa menemukan keresahan pada saat kita sampai di Shibuya. Shibuya adalah tempat yang dimana saya tuh ngerasa kok ini kayak orang-orang jalan cepet banget gitu. Jakarta aja kalah, ini lebih rush gitu. Dan merasa, oh iya, dari dulu yang kita biasa di Jogja yang kalem kayak gini, terus tahu merasa di tempat seperti itu, saya rasa bahwa oh ini loh keindahannya arsitektur, dimana bahkan jalan ya Shibuya Cross itu cuman jalan raya yang dikasih jalur pejalan kaki ya untuk seberang itu, tapi orang bisa membuat banyak konten jalan bener-bener sesuatu yang sederhana tapi jadi luar biasa. Jadi tapi membawa kita ke skema atau rasa yang berbeda. Di Shibuya juga kita bisa merasakan, tahu-tahu menemukan taman di atas mall ya. Tahu-tahu menemukan ternyata saking sempitnya di Jepang sampai orang harus main bola pantai, ada futsal ya, sepak bola itu di atas. Itu bahkan Tokyo Verdy yang ada klubnya di situ. Jadi klub Tokyo Verdy Starbucks bisa dipasang di situ. Jadi merasa bahwa Jepang ini khusus di Tokyo, saya ngerasa bahwa semua skalanya serba rapat, serba berdempet ya. Tapi saya juga merasa bahwa untuk pertama kali seumur hidup saya merasakan tidak takut atas apapun. Saya merasa nyaman, aman. Dan saya udah pasti Jepang itu termasuk negara teraman nomor 2 kalau nggak salah. Jadi antara semua riuh itu, dompetmu jatuh, dompet itu pasti ketemu. Sejelek-jelek nggak ketemu dijual di kayak seman di Osaka itu ada yang jual itu ya Mbak ya, barang-barang di kereta yang apa namanya, yang dijual-jual kayak airport kalau tapi barang itu pasti balik. Artinya memang saya rasa Jepang pun kita malam hari mencari ramen jam 9 dan 10 malam sepi sekali, nggak ada siapa-siapa, sampai kita panik nggak bis ya bisa nganter kita pulang. Kalau itu jalan kaki ini bisa puluhan kilo. Tapi saya rasa di situ saya merasa wah Jepang itu seru ya. Sore itu bisa serame itu, malam bisa sesepi itu. Ternyata mereka sudah punya disiplin waktu yang nggak kita punya gitu. Ya punya. Jadi di sana itu saya ngerasa wah gila, orang itu sudah jam 8 naik itu udah rasanya kayak udah mulai berangsur-angsur habis gitu. Nah, hal-hal kecil termasuk skala, termasuk tadi ada contoh toilet juga. Ini juga pelajaran buat saya. Bahkan untuk public area gitu, public area seperti toilet ini didesain dengan sedemikian rupa, dengan pendekatan yang cukup dalam. Bahkan kebayang nggak ya, toilet sendiri klosetnya itu di Jepang ya, semua di Jepang klosetnya pasti ada heaternya, pemanasnya. Nggak tahu ya, ada nggak yang nggak ada pemanas? Pasti pakai pemanas sih. Cool. Di antara ini menurut saya ini toilet, semua toilet yang kita berkunjung di dua atau tiga tempat toilet ya, salah satunya salah satunya ini juga. Bahkan pengerjaan toilet yang ukurannya mungkin sekitar 5 atau 6 kali 6 gitu ya, dieksekusi dengan segitu cantik gitu. Maka saya pikir wah kayak gini aja harusnya saya bisa loh
membuat kedalaman ini dibawa ke lorong dulu. Kebayang ya, kita mau pipis nih dalam tanda maaf ya. Jadi kita masuk itu di masjid, dibawa ke arah yang maze gitu. Tapi di dalam maze saya ngerasa bahwa oh iya ternyata di sini saya bisa menemukan kedalaman, tapi nggak ngerasa tertekan karena apa? Atasnya kebuka. Jadi oh iya berarti saya belajar bukan tentang kiri kanan, oh tentang atas. Kalau kita bikin sempit atas kebuka katanya bisa juga. Lalu bagaimana mereka menyelesaikan material pertemuan antar dinding gitu. Banyak hal yang saya rasa oh ini bisa loh di arsitektur kita besok kalau seandainya kita mau ketemu material atau geometri A ketemu B dipatahkan ketemu nat, kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi ada hal-hal kecil. Lalu pendekatan paling sederhana, paling murah dalam membuat material apa? Oh kita gimana kalau pakai cetakan dari kayu Jepang? Kayu Jepang ini masih bisa dipakai, tapi cetakan ini masih bisa menghasilkan tekstur. Mereka melakukan ini. Jadi banyak hal yang saya pelajari bahkan dari bentuk-bentuk kecil. Oke, next. Nah, lalu ini skala kecil. Jadi dalam skema dalam mendesain arsitektur, dulu saya pikir bahwa berarsitektur tuh kamu harus bisa memenuhi kebutuhan klien dulu atau orang yang akan tinggal di situ. Baru arsitektur berkembang. Tapi di Jepang mereka bisa patahkan itu semua argumentasi dengan membuat geometri, tapi ruang-ruang sisanya pun masih bisa terpakai. Jadi kadang-kadang arsitektur itu nggak bisa berhenti tentang membuat make it simple, tapi simple itu ya selesai gitu aja. Tapi saya ngerasa bahwa di Jepang tuh nggak simple tapi nggak sesimpel itu gitu. Ya ada baiknya memang mempush lagi ke satu level lebih dalam berarsitektur. Jadi koreksi pribadi saya pada saat kita jalan-jalan ke tempat ini. Nah ini malah saya kemarin dari perjalanan ini kiri kanan tuh isinya rumah-rumah tinggal yang saya foto, susunan batanya, natnya berapa, saya foto tuh. Lalu kotak pos, buangan, kenapa lubang udara di bawah, lalu kenapa ada posisi jendela dan talang yang diletakkan di paling depan. Ini ada banyak dokumentasi ilmu yang mungkin akan saya ceritakan di sesi selanjutnya. Nah, next dulu. Toranomon, coba kasih lihat Toranomon. Oke. Salah satu hal yang menurut saya salah satu bagian yang sekarang jadi berpikir dari arsitektur adalah waktu itu kita diundang ke Japan Institute of Architecture ya. Jadi di Jepang itu arsitek mudanya sudah berkurang jauh sekali. Ya Mbak ya, koreksi ya kalau saya salah ya. Jadi itu saking sekarang sudah sulit mencari arsitek yang dia itu punya kapabilitas atau punya istilahnya sertifikasi lah. Bersertifikasi itu di Jepang sudah susut. Bahkan komparasi 1 banding 400 ke 200 memang untuk aplikasi. Jadi itu ya gitu kan. Tapi mau pergi ke luar negeri bingung caranya gimana. Tapi ya kalau untuk seperti saya, teman-teman, ada beberapa teman-teman juga yang masih muda gitu kan, kita mungkin baru kerja berapa tahun begitu kan, kadang tuh kayak wah ya harus habiskan uang berapa nih kalau kita lihat travel agent pasang pergi ke Jepang mahal gitu ya, pasti 20 juta ke atas. Nah idenya sesimpel bahwa yuk kita jalan-jalan, kita murah lah, maksudnya murah itu ini ya sebenarnya subjektif ya, tapi yang kita keluarin itu worth gitu loh. Kalau teman-teman mungkin yang pernah ikut travel gitu ya, jujur ya saya sendiri kalau ikut travel begitu kan kita mesti naik bis, habis itu mampir ke tempat oleh-oleh, terus ya sih mesti gitu. Nah jadi dari 7 hari itu nanti oleh-olehnya berapa tempat sendiri gitu, yang sebenarnya kita nggak perlu beli gitu ya. Ya beli nanti pas di akhir, terus wah lupa ya jalan-jalan terus. Kemarin tim JP juga cari ini cari itu di akhir-akhir kayaknya. Rahasia. Semuanya gitu. Oh iya oleh-oleh lupa gitu. Karena kita udah masuk banget ya sama trip, kita lihat sesuatu yang baru, kita dapat ide yang baru. Tadi Mas Yudi juga terkesan dengan beberapa hal yang ada di sana, dan itu mungkin nggak kita temuin di Indonesia gitu. Jadi sekali lagi idenya sesimpel kita bisa membawa teman-teman buat jalan-jalan ke luar negeri, khusus arsitek, ngelihat yang benar-benar arsitektur, menikmati. Perlu disediakan gitu. Jadi saya tertarik dengan ada nggak sih detail-detail seperti itu yang berkaitan sama budaya Jepang yang membuat itu tuh lebih workable gitu. Ya mungkin itu.
Iya, tak jawab pelan-pelan ya. Jadi ini kalau mau ngupas kayak gitu aku malah seneng karena hal kayak gini aku ada jawabannya. Makasih Mbak. Pertama kaitan sama yang tak jawab dulu urusan sampah ya. Urusan sampah. Jadi karena saking kebiasaannya itu di Jepang itu nggak ada tong sampah di jalan-jalan ini. Ada mungkin di hotel, Baunya mungkin di manis. kafe tertentu di dalam. Bahkan kalau masuk ke McDonald cuma punya tong sampah yang punya tong sampah sendiri gitu ya. Nah, tuh kenapa nggak ada tong sampah? Ternyata pertanyaannya bukan budaya loh, bukan budaya. Saya baru tahu setelah kita ulik-ulik saya tanyakan lagi apa masalahnya. Oh ternyata di sana tuh banyak sekte, Mas. Banyak sekte-sekte di Jepang. Termasuk sekte Aung San Rikyu yang sekte bunuh diri di kereta api. Nah, mereka melakukan bunuh diri itu atau melakukan tindakan ini dilakukan justru diletakkan barang misal bom atau barang-barang itu diletakkan di tong sampah pada saat itu. Jadi itu terjadi. Jadi saya pikir, apa sih yang bikin kenapa saya harus gembol sampah gitu. Saya itu perjalanan yang kemarin misalnya jalan sama Excel kita habis makan makan dari 7-Eleven. Hah? Family Mart. Kita makan Family Mart itu kan sudah terlanjur makan di jalan, plastikin. Udah kayak saya beli tas, kebetulan saya beli tas lempang. Fungsinya bukan buat nyimpen HP, nyimpen sampah, botol-botol segala macam. Karena memang ya di sana nggak ada tong sampah. Mau ngapain buang tong sampah? Ada CCTV ya, atau didatengin polisi kan juga nggak enak, malu gitu. Jadi memang kulturnya memang dibiasakan kita sampai rumah itu kayak kamar hotel itu. Pagi itu sudah isinya tong sampah itu seluber kemana-mana karena kita udah kayak nyangoni sampah. Apa yang kita makan kita bawa pulang. Bahkan terakhir aku pulang itu masih bawa kertas kebab Turki itu. Saking lupa, tak bungkus tak masukin kantong terus kantong tak cuci dulu Mbak, jadi tak taruh di baju kotor. Nah itu masih waktu dicuci di pencucian itu masih ada kertasnya gitu, jadi masih ada kebab Jepang gitu. Nah itu karena tadi masalah. Nah lalu yang kedua kultur tentang jalan. Nah yang lucu adalah kalau kamu nggak jalan malah kamu kedinginan, ya nggak sih? Kalau di Jepang kamu nggak jalan kamu nggak kedinginan. Kamu jalan tuh malah justru salah satu untuk menghangatkan. Cuman memang kaki memang rasanya capek pas waktu di kamar hotel. Pertanyaannya adalah kok orang Jepang suka jalan sih? Karena kalau bisa dilihat ya di sana itu public transportasi itu paling cepat bisa pakai taksi. Taksi rate fare-nya tinggi banget. Mereka melakukannya itu dari titik ke titik. Jadi misal saya mau ke stasiun mau pakai misal Ginza Line, kan Line ada banyak di Jepang.